Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan kita hari ini kita akan membahas mengenai fungsi tau dan fungsi sigma. Jadi ini adalah notasi untuk fungsi tau, sedangkan ini adalah notasi untuk sigma. Ini adalah notasi sigma huruf kecil. Oke, berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki bilangan bulat, dapat didefinisikan fungsi-fungsi tertentu yang mempunyai peranan tertentu dalam teori bilangan. Fungsi-fungsi tertentu itu salah satunya adalah fungsi aritmatika. Fungsi aritmatika ini terdiri dari fungsi tau dan fungsi sigma. Pertama kita akan bahas mengenai fungsi tau terlebih dahulu. Apa itu fungsi tau? Fungsi tau itu adalah fungsi yang menyatakan banyaknya pembagi bilangan bulat dari n. Jadi kita tentukan berapa pembagi dari bilangan n ini. Untuk bilangan bulat positif. Jadi n ini adalah bilangan bulat positif. Jadi kita fungsi perkuliahan kita hari ini adalah fungsi untuk bilangan-bilangan bulat positif. Oke, selanjutnya, banyaknya pembagi bilangan bulat positif dari n sering dinyatakan dalam rumus yang menggunakan notasi sigma. Jadi ini adalah notasi sigma huruf besar. Kalau ini tadi untuk fungsi sigma huruf kecil untuk menyatakan fungsi sigma. Kalau ini adalah notasi sigma untuk menyatakan fungsi tau. Tau n ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Tau n ini sama dengan sigma 1 sebanyak d. D ini adalah yang membagi habis n. Jadi kita jumlahkan 1 ini sebanyak d, sebanyak pembagi dari n ini. Dimana n ini adalah, sekali lagi, n ini adalah bilangan bulat positif. Lanjut, kita langsung saja ke contoh ya untuk lebih memahami dari fungsi tau ini. Contoh, tentukanlah tau dari 42. Nah, yang membagi habis 42 itu ada berapa? Ada 8, yaitu diantaranya 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Ini banyaknya yang membagi 42 itu adalah 8, maka kita jumlahkan 1 ini sebanyak 8 kali. Maka tau 42 itu sama dengan 8. Selanjutnya, tentukan tau 30. Tau 30 kita cari dulu berapa bilangan yang membagi habis 30. Ternyata ada 8 juga, yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Ada 8 juga yang membagi habis angka 30 ini, bilangan 30 ini. Maka kita jumlahkan 1 sebanyak 8 kali. Maka tau 30-nya itu juga sama dengan 8. Kalau tau 1 yang membagi habis 1 ada berapa? 1 juga. Maka tau 1 sama dengan 1. Kalau tau 2, tau 2 berapa? Yang membagi habis 2 itu cuma 1 dan 2, maka tau 2 itu adalah 2. Kalau tau 3, yang membagi habis 3 itu ada berapa? Cuma 2 saja kan, yaitu 1 dan 3. Maka berdasarkan contoh-contoh itu dapat disimpulkan bahwa jika P ini adalah suatu bilangan prima, yang membagi habis P itu cuma 1 dan P, sehingga tau P-nya itu sama dengan 2. Jadi semua bilangan prima tahu fungsi tau P-nya itu sama dengan 2, yaitu cuma 1 dan dirinya sendiri. Selanjutnya, kalau P pangkat 2 berapa fungsi taunya? P pangkat 2, P ingat lagi P itu adalah bilangan prima. Yang membagi habis P pangkat 2 itu adalah 1, P, dan
P pangkat 2. Sehingga tau P pangkat 2 nya itu adalah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 3. Karena ini kan 1, 2, 3. Jadi ada 3 yang dapat membagi habis dari P pangkat 2 ini. Contohnya dalam bilangan 2 pangkat 2. Nah, 2 itu kan bilangan prima. Jadi 2 pangkat 2, 4. Yang membagi habis 4 itu ada berapa? Ada 3 kan? Yaitu 1, 2, dan 4. Nah, selanjutnya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu berapa? 9. Nah, jadi yang membagi habis 9 itu apa aja? 1, 3, dan 1, 3, dan 9. Sehingga itu adalah contoh-contoh untuk yang bilangan. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa P pangkat 2 itu nilai taunya adalah 3. Jadi berapapun P-nya, kalau pangkat 2, maka nilai taunya itu adalah 3. Selanjutnya, kalau prima pangkat 3, yang membagi habis prima pangkat 3 itu apa aja? Ternyata yang membagi habis P pangkat 3 itu adalah cuma 1 P pangkat 2, dan P pangkat 3. Sehingga nilai taunya itu ada 4. Karena kita menjumlahkan 1 sebanyak 4 kali. Ini kan ada 4 ya yang membagi habis P pangkat 3. Contoh dalam bilangan. Contohnya apa ya? Pangkat 3. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Berarti kita 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 itu 8. Yang membagi habis 8 itu apa aja? 1, 2, 4, dan 8. Nah, secara tidak langsung itu bisa dikatakan yang membagi habis dari 8 itu atau 2 pangkat 3 itu adalah 1, 2 sendiri, kemudian 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Maka nilai tau dari 8 itu atau 2 pangkat 3 itu adalah 4. Oke, sehingga kita bisa simpulkan bahwa jika P pangkat K, maka nilai tau dari P pangkatnya itu adalah K tambah 1. Seperti tadi kan, kalau 2 maka nilai taunya adalah 3. 2 tambah 1. Kalau pangkatnya 3, maka fungsi taunya itu berapa? Fungsi taunya adalah 4 dari 3 tambah 1. Jadi kita bisa simpulkan kalau tau P pangkat K, maka nilai taunya atau fungsi taunya itu sama dengan berapa pangkatnya ditambah atau dijumlahkan dengan 1. Oke, lanjut ke contoh 2. Contoh 2 itu tentukan tau dari 16 dan fungsi tau dari 81. Pertama, tau 16. 16 ini kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 4. 2 ini nilai bilangan prima, kemudian pangkatnya 4. Berdasarkan rumusnya tadi, tau P pangkat K itu sama dengan K tambah 1. Maka 4 tambah 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Maka tau dari 16 atau tau dari 2 pangkat 4 itu sama dengan 5. Oke, kalau 81 itu bisa kita ubah bentuknya menjadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 ya. Jadi berapa pangkatnya? 4 dijumlahkan dengan 1, maka tau 81 sama dengan 5. Kita buktikan apakah benar 16 dan 81 itu jumlah pembagi banyak pembagi bilangan bulatnya itu ada 5. Nah, untuk 16 ternyata benar ya, ada 5 pembagi bilangan bulatnya. Itu 1, 2, 4, 8, 16. Kelima-limanya ini membagi habis 16. Nah, bagaimana kalau 81? Ternyata juga ada 5, yaitu 1, 3, 9, 27, 81. Ini adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis 81.
Oke, itu untuk contoh 2. Selanjutnya kita masuk ke teorema 1. Teorema 1 menyatakan apabila N sama dengan P pangkat K, Q pangkat T. P dan Q ini adalah bilangan prima yang berbeda, dan K serta T ini adalah bilangan bulat positif. Jadi pangkatnya itu bilangan bulat positif ya. Maka tau N-nya sama dengan tau P pangkat K Q pangkat T, karena kita sudah misalkan tadi bahwa N-nya itu sama dengan P pangkat K Q pangkat T. Maka nilai dari fungsi tau N-nya itu sama dengan pangkatnya ini jumlahkan 1, kemudian pangkatnya Q dijumlahkan dengan 1, maka K tambah 1 kali T tambah 1. Itu adalah teorema pertama. Lanjut ke contoh 3. Contoh 3 ini tentukan tau dari 648. Untuk memudahkan kita mencari prima pangkat berapa kali prima pangkat berapa, kita gunakan itu pemfaktoran, pakai pohon faktor ya, untuk lebih mudahnya. Untuk pohon faktor itu kan selalu kita gunakan bilangan-bilangan prima. Maka untuk memudahkannya itu ya pakai pohon faktor. Jadi 648 itu ternyata sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4. Oke, kita jumlahkan pangkatnya dengan 1. Kemudian kita kalikan. Jadi 3 tambah 1 karena ini pangkatnya 3. Kemudian dikali dengan 4 tambah 1 karena ini pangkatnya 4. Jadi 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5, 4 kali 5 20. Maka yang membagi habis 648 banyaknya adalah 20. Atau bisa kita secara singkat bahwa fungsi tau dari 648 adalah 20. Selanjutnya dengan cara yang sama kita cari fungsi tau dari 675, maka sama dengan 12. Untuk memudahkannya ya pakai pohon faktor ya. Selanjutnya kita maju ke teorema 2. Teorema 2 menyatakan kalau teorema 1 itu tadi cuma untuk 2 bilangan prima, perkalian 2 bilangan prima yang berpangkat. Kalau ini ternyata bisa sampai K bilangan prima yang dikalikan untuk N ini, untuk menyatakan sama dengan N ini. Jadi apabila bentuk kanonik dari bilangan bulat positif N adalah P1 pangkat A1, P2 pangkat A2 sampai PK pangkat AK, maka tau N sama dengan A1 tambah 1 pangkatnya P1, kemudian pangkatnya P2 tambah 1 dikali pangkatnya K yaitu AK ditambah 1. Jadi kalau teorema 1 itu cuma perkalian 2 bilangan prima yang berpangkat, kalau teorema 2 ini ternyata bisa sampai beberapa bilangan prima yang berpangkat. Kita bisa cari fungsi taunya untuk memudahkan kita ya, yang N-nya itu bilangan bulat yang besar. Ternyata ini rumus untuk tau N ini bukan cuma dinotasikan dalam sigma besar ya, ternyata bisa juga dinyatakan dengan notasi pi. Ini adalah pi ya. Nah, contoh pemakaian notasi pi dulu kita jelaskan. Saya jelaskan dulu notasi pi. Kalau notasi sigma itu adalah penjumlahan, kalau notasi pi ini adalah perkalian. Oke. Contoh 4. PI untuk I sama dengan 1 sampai 6. Maka kita kalikan PI ini sebanyak
6, karena I-nya itu dari 1 sampai 6 kah? P1 kali P2 kali P3 kali P4 kali P5 kali P6, karena I-nya itu dari 1 sampai 6. Oke ya. Sama saja kalau sigma PI, maka kita jumlahkan PI ini sebanyak 6. Kalau Pi ini kita kalikan PI sebanyak 6 kali. Oke. Bagaimana dengan contoh selanjutnya, yaitu untuk PI tambah 1, di mana I itu sama dengan 1 sampai N. Maka kita kalikan PI tambah 2 ini sebanyak N. Nah, P1 tambah 2 kali P2 tambah 2 sampai kita kalikan PN tambah 2. Itu cuma contoh-contoh pemakaian notasi pi. Jadi sama saja sebenarnya dengan notasi sigma. Kalau notasi sigma itu penjumlahan, notasi pi itu untuk menyatakan perkalian. Oke, selanjutnya ini adalah contoh selanjutnya. Tentukan tau dari 2205. Waduh, banyak benar. Nah, kita pakai pohon faktor untuk lebih memudahkan. Ternyata 2205 itu sama dengan 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 1 kali 7 pangkat 2. Nah, berdasarkan teorema 2 tadi, kita jumlahkan saja semua pangkatnya dengan 1, kemudian kita kalikan. Maka kita jumlahkan 2 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 2 tambah 1. Maka yang membagi habis banyaknya angka yang membagi habis 2205 atau fungsi tau 2205 itu sebanyak 18. Oke, itu untuk contoh teorema 2 untuk fungsi tau ya. Oke, selanjutnya kita bahas fungsi kedua, yaitu fungsi sigma. Kalau fungsi tau tadi itu menyatakan banyaknya pembagi bulat positif dari N. Kalau fungsi sigma ini fungsi yang menyatakan jumlah pembagi bulat positif. Jadi bedakan banyak dan kata jumlah. Kalau tadi tau itu mengatakan banyaknya pembagi bulat positif, kalau fungsi sigma ini menyatakan jumlah pembagi bulat positif. Jika N suatu bilangan bulat positif, maka sigma N menyatakan jumlah pembagi bulat positif dari N. Nah, bagaimana kalau tadi fungsi tau itu sigma 1. Kalau fungsi sigma ini sigma D. D-nya itu sama ya, D itu yang membagi habis N. Kita langsung saja ke contoh. Tentukan sigma 30. Yang membagi habis 30 itu kan, kalau taunya itu 8 tadi kan untuk contoh sebelumnya. Nah, kalau sigmanya itu kita jumlahkan, bukan banyaknya, kita jumlahkan ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 10 tambah 15 tambah 30. Itu adalah fungsi sigma, yaitu sama dengan 70. Itu yang membedakannya ya. Jadi kalau fungsi tau menyatakan banyaknya pembagi bulat positif, kalau fungsi sigma menyatakan jumlah pembagi bulat positif dari N. Oke, contoh selanjutnya. Tentukan sigma dari 2. Sigma 2 dan sigma 11. Sigma 2 itu adalah 1 dan 2, atau yang membagi habis 2 itu cuma 1 dan 2. Maka kita jumlahkan 1 dan 2 sama dengan 3, maka sigma 2-nya sama dengan 3. Nah, kalau sigma 11 yang membagi habis 11 itu cuma 1 dan 11, sehingga sigma 3 itu sama dengan 1 tambah 11 sama dengan 12.
Oke, berdasarkan contoh, bukan contoh 9 ya, contoh 8 menunjukkan bahwa jika P suatu bilangan prima, maka sigma P itu sama dengan P tambah 1. Nah, kalau sigma P pangkat 2, maka 1 tambah P tambah P pangkat 2. Nah, bagaimana kalau pangkatnya sudah T, sudah banyaknya T? Nah, ini sigma PT, P pangkat T itu sama dengan 1 tambah P pangkat 2 sampai tambah P pangkat T. Nah, ini kalau kalian lihat ini sama dengan deret geometri. Maka untuk mencari sigma P pangkat T ini kita pakai rumus deret trigonometri. Deret geometri. Rumus untuk deret geometri itu untuk rasionya lebih besar 1, kan ini sudah pasti rasionya bilangan bulat positif ya, yang lebih dari 1. Ini rasionya tidak lain adalah P, ya kan? Kalau rasio itu kan P per 1 sama dengan P pangkat 2 per P sampai P pangkat T per P pangkat T kurang 1. Maka rasionya itu sama dengan P kan, kalau mau disamakan dengan barisan geometri. Nah, rumus deret geometri itu kan adalah A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1, dimana R ini adalah rasio, N ini adalah banyaknya suku. Jadi suku ke berapa ya? Nah, kita bisa samakan bahwa kalau ini kan suku pertamanya atau A-nya itu 1, maka 1 kali P pangkat T tambah 1. Kenapa T pangkat 1? Karena jumlah sukunya P pangkat P tambah 1. Nah, ini kan kita urut, ini kan P pangkat 1, P pangkat 2 sampai P pangkat T. Nah, ini kan sebanyak T. Nah, ini ada 1, ada suku pertama, maka jumlah sukunya atau banyak sukunya itu sama dengan T tambah 1. Nah, ini kan A kali R, rasionya kan tadi sudah dikatakan rasio adalah P, maka P pangkat T tambah 1 kurang 1, karena 1 kali 1 kan sama dengan 1 saja. Oke, per P kurang 1. Nah, itulah bagaimana caranya mendapatkan menentukan sigma dari P pangkat T. Kita pakai rumus ini. Sigma P pangkat T itu sama dengan P pangkat T tambah 1 kurang 1 per P kurang 1. Ini dari rumus deret geometri ya. Kita langsung saja ke contoh. Tentukan sigma dari 64. Nah, kalau kita mau jumlahkan pakai definisi tadi, ya kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 itu sama dengan 127. Nah, kita pakai rumus ini. Kita pakai rumus ini untuk mencari nilai sigmanya. Apakah sama dengan 127? Kalau memakai rumus ini. Kan sudah kita ketahui bahwa 64 itu sama dengan 2 pangkat 6. Maka kita pakai rumus 2 pangkat 6 tambah 1 atau 2 pangkat 7 kurang 1 per 2 kurang 1. 2 kurang 1, 2 kurang 1 itu kan 1. Maka 2 pangkat 7, 2 pangkat 7 itu adalah 128 kurang 1. Maka 128 kurang 1, 127 ya. Kenapa ini kan banyak sukunya kan 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 2 pangkat 7 kurang 1. Ternyata benar juga. Jadi terserah kita mau pakai rumus ini untuk 64 atau kita mau jumlahkan semua pembagi bulat positif dari 64. Jadi kita caca dulu ini. 1, 2, 4, 8 sampai 64. Ya, lebih gampang mana tergantung dari kalian mau pakai rumus yang mana. Nah, kalau bilangannya kecil, n-nya kecil ya ini lebih gampang.
Tapi kalau N-nya besar, nah kita carilah berapa pangkat prima pangkat berapa untuk menyatakan sama dengan dari N-nya itu. Nah, seperti tadi waktu fungsi tau, nah ternyata fungsi sigma juga berlaku ini. Berlaku untuk N-nya itu sama dengan P pangkat K Q pangkat T. Maka untuk mencari sigmanya itu ya sigma P pangkat K dikali sigma Q pangkat T. Nah, P pangkat K itu kan itu tadi ini adalah ini rumus untuk sigma P pangkat K. Kalau sigma Q pangkat T ini rumusnya ya. Jadi kita kalikanlah itu adalah nilai dari sigma N-nya. Contoh, tentukan sigma 15. Telah kita ketahui bahwa sigma dari 15 itu sama dengan sigma 3 kali 5. 3 kali 5 berarti kita cari sigma 3-nya berapa kali sigma 5-nya berapa. Sigma 3-nya 3 pangkat 0. Oke, untuk sigma 15 itu 3 kali 5 ya. 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Jadi K-nya itu 1, T-nya itu juga 1. Nah, kita pakailah rumus ini. 3 karena primanya 3 berarti 3 pangkat 1 tambah 1. 3 pangkat 2 itu 9. 9 kurang 1 8 per P kurang 1. P-nya itu 3. 3 kurang 1 2 berarti 8 per 2 sama dengan 4. Oke, itu untuk sigma 3. Kalau sigma 5 itu kan pakai ini 5 pangkat 1 atau ini kan pangkat 1 berarti kita pakai itu saja 5 tambah 1 kan. Seperti tadi untuk bilangan prima P tambah 1 itu adalah sigmanya. Maka 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, kalau pangkat 1 nggak usah pakai ini ribet. Kita pakai itu saja P tambah 1. 3 tambah 1 4, 5 tambah 1 6. Oke, untuk sigma 225. Ini baru pakai ini dia. Pakai ini. Maka 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Maka 3 pangkat 2 berarti kita pakai rumus 3 pangkat 3 3 pangkat 3 27. 27 kurang 1 28. 28 bagi 2. 28 bagi 2 14. Sorry 26 ya. 26 bagi 2 13 karena 27 kurang 1 kan 26. Oke. Selanjutnya 5 pangkat 2 berarti 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu 125. 125 kurang 1 124. 124 dikurang 5 kurang 1 berarti 4. 124 kurang 4 itu 31. Maka kita kali 13 kali 31 sama dengan 403. Oke deh, itu untuk sigma N. Nah, bagaimana kalau itu? Bagaimana kalau perkalian primanya itu primanya lebih dari 2? Kalau ini kan tadi ini untuk primanya cuma 2, 3 dan 5. Ini berdasarkan contoh cuma 2 prima ya yang berpangkat. Nah, bagaimana kalau primanya lebih dari 2? Perkalian primanya lebih dari 2 untuk menyatakan N ini. Maka kita pakai teorema 4. Jika bentuk kanonik dari bilangan bulat positif N adalah PI pangkat AI untuk I-nya itu sama dengan 1 sampai K, maka sigma N sama dengan Pi
PI pangkat AI tambah 1 kurang 1 per PI kurang 1, dimana I itu sama dengan 1 sampai K. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya. Tentukan sigma 42. 42 itu bisa kita ubah bentuknya menjadi 2 kali 3 kali 7. Ini sebenarnya sih tidak perlu pakai rumus ini ya. Kita pakai itu saja. 2 tambah 1. 2 tambah 1 itu kan 3. Kemudian kali 3 kan ini kan cuma pangkat 1 semua ya. Jadi kita nggak usah pakai rumus ini. Kita pakai rumus itu P tambah 1 saja. Kemudian 3 tambah 1 4. Kemudian kali 7 tambah 1 8. Ini sama dengan berapa? Ini jadi sigma 42 itu kali ya. Tunggu pakai kalkulator. Sama dengan 96. Oke, kalian bisalah untuk contoh-contoh selanjutnya. Kemudian pada pembahasan sebelumnya telah kita jelaskan mengenai definisi tau n dan sigma n ya. Tau n itu adalah sigma 1, kemudian sigma n itu adalah sigma ini sama dengan ya. Ini ada sama dengan sigma D, di mana D merupakan semua pembagi bulat positif dari N. Karena N ini membagi D, atau N per D ini pembagi bulat positif dari N, maka rumus sigma N dapat juga ditulis dalam bentuk sigma N per D. Sigma N per D. Atau kita bisa ubah bentuknya sigma N kali sigma seper D. N kali sigma seper D. Nah, contoh untuk pemakaian rumus sigma N ini ini adalah jumlah kebalikan dari pembagi bulat positif N ya. Jadi misalkan tentukan sigma 12. Sigma 12. Kita bisa pakai ini, berarti N dikali sigma seper D. D-nya itu berapa? D-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. D-nya itu 6. Nah, kalau kita mau jumlahkan ini seperti cara sebelumnya, kita jumlahkan saja 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 12 sama dengan 28. Ini adalah sigma 12 ya, karena N-nya 12. Jadi sigma 12 itu sama dengan 28. Nah, bagaimana kalau kita pakai rumus ini, N kali sigma seper D? Kita pakai rumus itu. Maka 1 per 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 3 tambah 1 per 4 tambah 1 per 6 tambah 1 per 12 itu sama dengan sigma 12 per 12 atau 28 per 12. Kita sederhanakan 7 per 3. Ini sama saja dengan sigma 12 per 12 karena kita samakan penyebutnya ya. Maka sama dengan 28 per 12 sama dengan 7 per 3. Apakah 7 per 3 dikali 12 sama dengan 28? Benar ya? 7 kali 12 84. 84 bagi 3 28. Jadi benarlah untuk rumus ini. Karena yang ditanyakan adalah sigma seper D, untuk D-nya itu yang membagi habis 12, maka jawabannya adalah 7 per 3. Oke deh. Untuk contoh selanjutnya, tentukan atau contoh terakhir untuk pembahasan terakhir kita, tentukan sigma
1/D. Untuk D itu yang membagi habis 11. Yang membagi habis 11 itu kan cuma 1 dan 11, maka sigma 11-nya itu adalah 12. Maka sigma 1/D nya itu sama dengan sigma 11 per 11. Sigma 11 itu 12, maka 12 per 11. Oke deh, jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di grup chat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita bahas fungsi kedua, yaitu fungsi